ilahana, ya ilahana. Hadirin, inilah kantor pengadilan negeri Mandailing Natal. Gerimis sebagai tanda rahmat mendekati awal buka bersama hari kedua di bulan suci Ramadan ini. Kita telah berlangganan dari ketua yang satu menuju ketua yang sekarang ini hampir 5 tahun. Mereka selalu mengambil kegiatan buka bersama dan kitalah sebagai langganan ustadznya. Wajar karena kita berjiran tetangga dengan perkantoran ini. Semoga pengadilan ini sukses dan barokah. Selamat mengikuti. Dan hakim serta adik-adik yatim juga serta pegawai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk sekedar berbagi dari saya maupun suami untuk buka bersama, juga berbagi sedikit rezeki ya kepada adik-adik nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala ramadhana syahrul siyami lana wa awjabana an nasuma fi kulli yawmin min syahril mubarak. Ayyaj'alana min ibadihi as-shalimin al-mukhlisin al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur yang sebesar-besarnya marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini tepat pada hari kedua bulan Ramadan kita diberikan Allah kesehatan, kesempatan bersilaturahmi beserta buka bersama dan berbagi rasa lewat pencintaan kepada anak-anak yatim. Inilah dilaksanakan pada gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Mandailing Natal yang sangat kita cintai ini. Semoga ini membawa barokah, memberikan kepada kita lantunan-lantunan rahmat yang Allah akan berikan sesuai dengan yang Dia janjikan pada bulan Ramadan ini. Tentunya insya Allah kita akan mendapatkannya bersama-sama. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita teruskan kepada beliau junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal beserta para hakim-hakim dan juga para petugas-petugas lainnya, karyawan yang bekerja mengabdi di Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Kalian semua adalah ibarat mujahid, ibarat pejuang yang menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Semoga ini bisa menjadi senjata kalian mendapatkan nanti bahtera yang luar biasa, sejajar dan setara mengikuti sang singa perang Baginda Ali karramallahu wajhah. Dan yang sangat kita sayang inilah semua para anak yatim kami yang dipungut, walaupun beberapa orang ada yang dari Mumpang Julu dan sekitarnya. Ini semua adalah merupakan titipan kepada kita. Dan sekala kita dirasai oleh anak-anak yatim bahwa kita adalah pengganti daripada ayah mereka, seolah kita ini adalah mengayomi mereka, maka disitulah kita mendapatkan jaminan nanti kata Rasulullah kita akan sekedudukan dengan mereka di surga Jannatun Naim. Umumnya para hadirin wal hadirat
juga para pemirsa di YouTube kita, pecinta Majelis 07 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah sebenarnya kelebihan bulan suci Ramadan ini? Rasulullah pernah bersabda lewat sebuah hadis. Apa kata Nabi? Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, kata Nabi, Ramadan di bawahnya bernama bulan umatku. Sepanjang Rajab yang lewat, jika kita tergolong bagian manusia hamba Tuhan yang memperbanyak istighfar dan memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah yang dijamin mendapat rahmatnya Allah. Apa itu rahmat? Rahmat Allah itu adalah jaminan bahwa kita mendapat 3 tahapan dalam hidup dan kehidupan ini. Inilah yang tersurat di surah pendek, yaitu ayat 1000 dinar. Pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita benar-benar tergolong menjadi bagian orang yang bertakwa, Allah jaminkan kepada kita makhraja, jalan keluar dari segala masalah kemelut yang kita hadapi. Jadi kita boleh miskin tapi jangan sampai melarat. Kita boleh turun karir tapi jangan sampai menjadi sampah. Ya, kita boleh berpenyakit tapi jangan sampai melekat di tikar itu. Harus ada makhraja, jalan keluar dari masalah yang kita hadapi dalam hidup dan kehidupan ini. Jadi kalau terus menyatu kepada kita segala bentuk macam ujian dan penderitaan selama hayat di kandung badan, tak pernah dia merasa senang, tak pernah dia merasa lega dari ujian yang begitu banyak. Itu bukan ujian lagi namanya. Sebenarnya itu adalah laknat alias kiparat. Sauri bentong dongan marnya itu nama jadi muak bau donyong nek golongan tutup ibadah selasun ni alam. Dan untuk di baite nama dapat ujian. Tapi itu apa namanya? Adalah merupakan laknat alias kiparat, sesuatu bentuk kebencian daripada Allah. Yang kedua, kalau kita mempertahankan sifat takwa itu akan naik kelas. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak didua-dua. Kalaulah kita ini semua mendapat gaji karena masuknya tanggal muda, itu wajar, semua orang pun seperti itu. Kalau kita baru panen sewaktu kita cukup yaum hasodi, ukuran panen daripada apa yang kita tanam, itu hal yang wajar, orang semua pun seperti itu. Yang menjadi pertanyaan bukan di waktu panen, bukan di masa usia tanggal muda, tapi kita mendapat gaji daripada Allah, rizki yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Itu adalah merupakan tanda dan bukti bahwa Allah mempunyai rahim, memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Jadi ini harus kita bisa membaca introspeksi diri. Kalau kita ini tidak bisa mendapatkannya, berarti kita adalah jauh daripada rahmat Allah. Artinya kita ini kayak dibelakangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kalau sudah darjat kita bernama darjat orang yang selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah, meyakinkan segala sesuatunya adalah berada di tangan Allah, bahwa hasbuh, maka kita akan mendapat jaminan kecukupan. Inilah yang diraih oleh para ulama-ulama auliaul muqarrabin. Mereka tidak ada lagi istilah hukum dunia, cinta dunia. Ada uang, berikan, impakkan kepada kemaslahatan umat. Kenapa? Karena mereka yakin apapun mereka butuh, kapanpun mereka minta, Allah memberikannya. Sehingga mereka itu tidak tergolong menjadi hukum dunia, cinta kepada dunia. Yuk, mari kita ketok dada, tanya hati. Termasukkah kita bagian manusia yang dirahmati pada Rajab yang lewat? Kalau kita tergolong, subhanallah, pintu maghfirah, pintu keampunan kasih sayang Allah akan suguhkan kepada kita.
Yang kedua inilah Sya'ban, ya, barusan berakhir Sya'ban itu kata Nabi adalah bulannya. Siapa yang cinta Sya'ban dia akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Kita tahu tidak ada nanti satu Rasul pun yang bisa menyapaatkan di akhirat selain hanya Rasulullah sendiri. Nabi kita Maya yang bisa menyapaatkan. Nangis nanti umat Nabi Adam minta tolong. Apa kata umat Nabi Adam? Ya Adam khalifatuna wa ya jadduna isfa'na. Wahai Adam, nenek kami, khalifah kami, tolong syafaatkan kami. Apa jawab Adam? Jangankan kalian, nasib pun belum saya tahu pada hari ini. Karena yang bisa membela, yang bisa menyapaatkan hanya beliau satu-satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga umat Nabi Musa. Ya Musa kalamullah wa ya najiullah. Hai Musa yang gagah, hai Musa yang conteng, coba tunjukkan kecontenganmu pada kami umatmu pada hari ini. Coba nampakkan saidmu, kata umatnya. Apa jawab Musa? Itu dulu. Nah, kalau sekarang saya nggak berkutik lagi, yang menjadi penentu hanyalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya Nabi yang bisa menyapaatkan. Kalau begitu, mari kita perbanyak sholawat kepada Nabi. Perbanyak sunnah Nabi itu kita ikuti bersama. Ya, apa ajaran-ajaran yang ditanamkan oleh sang baginda Rasul, mari kita tauladani. Seperti bersih, an-nazofah minal iman, kita tidak boleh kotor, jorok, zahir dan batin, ya. Baik pakaian kita, badan kita, apalagi hati kita. Seperti apalagi sunnahnya Nabi memakai warna-warna yang polos sunnah, ya. Ada 3 warna, putih, hijau, kuning adalah sunnah Nabi. Apalagi ya memendekkan kuku, ya, rambut yang tidak terawat juga adalah harus bersih. Ini juga adalah ajaran sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bergemar berbuat baik, yang pasti bersolawat. Solawat apa yang mudah diucapkan dan enak didengar telinga, ya, dan juga dalam menyentuh ke dalam kolbi. Solawat, ya, yang biasa saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita coba, enak terdengar, sejuk di hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apalah susah nyebutannya, ya, dan terasa sejuk, dan kita insya Allah selalu terjamin mendapat syafaat. Perbanyak sholawat, nggak harus di atas tinggal sholat, ya. Waktu kita memasak bersolawat, waktu kita membuai anak-anak kita bersolawat. Insya Allah, ya, hasil dari sholawat itu jangankan di akhirat, di dunia saja kita mendapat syafaat. Ganti lagunya, ya, kalau kita mengayun anak-anak kita, jangan lagi lagu Mandailing. Ini apa lagunya dia bikin? Jam porong lampu ding-ding, Openalom-lom si buteton, 10 kabupaten namanya payon. Bukubul mantong na, makulangan lom mati bentuhan mo to te. Incat usede peruana, sudah hitam masih tinggi lagi perasaannya. Kenapa? Karena kita doain tadi 10 kabupaten yang mengintainya. Akhirnya, ya, udah celana pendek, ya, berbelah lagi dari belakang. Kenapa nggak dijahit itu dibilang? Apa jawabannya? AC-nya ini katanya. Masya Allah. Bukan hanya mobil yang pakai AC, manusia pun pakai AC. Pantas banyak yang masuk angin, ya. Banyak yang kena penyakit, ya, yang bersangkutan dengan angin, seperti penyakit mah dan sebagainya. Jadi jangan lupa, kata-kata itu adalah merupakan doa. Kita harus jaga kata-kata kita supaya tidak diaminkan oleh malaikat. Tatkala orang-orang banyak mengulang-ulang satu kalimat itu sampai 40 kali ulangan, maka malaikat akan mengaminkannya. Ya,
Si Fulan itu yang luar biasa itu, kata seseorang contohnya, dia itu adalah sok jago, dia itu sangat merasa angkuh katanya. Ada 40 orang yang mengulang-ulang kalimat tersebut, maka diaminkan oleh malaikat. Jadilah dia menjadi apa yang diomongkan orang, menjadi angkuh dan sebagainya. Terakhir inilah Ramadan. Ramadan ini dikatakan bulan kita, bulan umatnya Nabi. Kenapa ini dikatakan menjadi golongan bulan kita, bulan umatnya Rasulullah? Rasulullah melihat nasib kita umat mutakhirin ini, orangnya kecil-kecil, lemah beribadah, umurnya pendek. Sementara orang-orang yang dahulu, orang-orangnya besar, gagah, kuat, dan umurnya panjang-panjang. Inilah yang menjadi sorotan pada Nabi, membuat PR yang tak pernah putus, yang berakhir dalam hatinya, sehingga dia meneteskan air mata saat ajal mendekat. Allah menanya dan menyapa, apalagi kegelisahanmu Muhammad? Kenapa lagi menetes air matamu? Kekurangan apa lagi yang belum kau dapatkan? Telah saya sempurnakan agamamu, nikmat itu telah juga saya sempurnakan. Ya Allah, aku ini kau angkat Habibmu, kekasihmu, junjunganmu. Tapi umatku kalau saya tengok lemah-lemah, kecil-kecil, pendek umurnya. Sementara yang umat yang dahulu besar-besar, gagah, perkasa, mereka panjang umurnya, ada yang 800 tahun, ada yang 1000 tahun. Tentunya kalau umatku lah yang paling rendah nilai ibadahnya, saya malu ya Allah. Saya malu dikatakan seorang Rasul yang mempunyai umat yang lemah, kata Nabi. Oke, sebulan di dalam setahun saya berikan berlipat gandaan amal ibadah untuk umatmu supaya setara amal mereka dengan umat-umat yang terdahulu. Makanya ada ini bulan suci Ramadan. Kelebihan apa rupanya ada di Ramadan? Pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam-malam Ramadan itu dianggap adalah mengapalainya adalah ini malam Lailatul Qadar. Semua dianggap sama. Setiap hari yang ada di Ramadan lebih hebat derajatnya dari 1000 bulan. Berarti satu ibadah paling tidak Allah kasih imbalannya 1000 imbalan pahala. Andainya bagus cara ibadah puasa kita, nggak ada yang terpantang, nggak ada yang lengser kepada yang makruh, yang dibenci kepada yang haram. Contohnya 20 tahun saja pun kita mengikuti Ramadan, usia yang Allah berikan, berarti sudah setara umur kita dengan mereka yang berumur 200.000 tahun. Inilah yang mesti kita syukurkan. Janganlah kita sia-siakan setiap hari-hari yang ada di Ramadan. Perbanyak beramal ibadah, karena di sini diadakan berlipat gandaan pahala. Yang kedua, sumya Ramadan bi Ramadan di annahu turmaduz dzunub. Dikatakan Ramadan itu bulan pembakar. Memang fungsi Ramadan adalah membakar dosa-dosa manusia. Kalau bagus puasa kita mulai semalam, hiduplah api Ramadan membakar dosa-dosa kita. Tapi jangan lupa yang terampuni terbakar bukan dosa yang bersangkutan dengan manusia, tetapi hanya dosa yang bersangkutan dengan Allah. Dosa Tuhan dobate, namun dipoto itu dengan dibaik dan untuk maaf. Utang dibaik dan salose, hanya yang bersangkutan kepada Allah yang bisa diselesaikan, disikat oleh Ramadan. Bahkan di Ramadan ada penjaminan kesehatan, sumu tasihu, puasalah kalian supaya sehat. Yang capean selama ini perut kita yang mengilas makanan itu, apalagi bangsa yang lahap ngomong perut itu, aduh mengilas pula ini, bikin gigi 4 katanya, nyung kata si perut besar. Tidak lama kemudian gas dulu, kenapa? Masih ada lagi yang mau masuk. Makanan apa yang paling lembut? Kue lapis dan pisang katanya. Nyung pakai gigi 5. Yang tak lama kemudian tukar gigi, kenapa? Ini adalah tanjakan, keras sekali yang masuk. Apa rupanya? Salah telan dia pinang katanya. Nyung. Mobil itu pun jim itu kalau nggak ada perenya. Jadi kita diistirahatkan, diatur pola makan selama Ramadan, insya Allah kesehatan akan terjamin.
Bahkan tadi kemerdekaan dari neraka. Siapa yang bagus puasanya dia meninggal di Ramadan luar biasa, dia terjamin menjadi ahli surga. Sedangkan orang yang kurang baik pun ibadahnya meninggal di Ramadan juga dapat syafaat. Setelah dia dikubur belum ada pertanyaan, dapat dulu 1 Syawal nanti baru diadakan pertanyaan di dalam kubur. Jadi istilahnya orang yang baru kemalangan, baru dia pesta, baru dapat rezeki, semua itu pada alim semuanya. Jadi kalau dia baru meninggal ditinggalkan ayah di Ramadan, tentunya semua akan alim, ya, akan sering membaca Quran, sering sholat. Itulah harapan yang membantu kedua orang tuanya, yang jelas memperingat pertanyaan nantinya setelah Syawal. Hadirin, selamat ya menunaikan ibadah Ramadan. Selamat melanjutkan ya ibadah Ramadan kita. Jauhilah segala tantangan nafsu, karena nggak ada lagi setan selama Ramadan. Berarti siapa yang bagus puasanya di Ramadan, dialah orang yang mendapat cap jempol bahwa dia hamba yang bagus sesungguhnya. Tapi sebaliknya, sebelum Ramadan dia orang baik, tapi di Ramadan banyak ulah tingkahnya, makinlah mahnya katanya ya, kumatlah penyakit mahnya katanya, maka dia adalah digolongkan yang sejahat-jahatnya. Demikian saja, langsunglah kita berdoa menanti ya datangnya waktu berbuka, karena hanya tinggal beberapa detik lagi ya. Langsung kita berdoa. Al-Fatihah.